Bentuk korupsi yang pertama adalah kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara adalah tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan keuangan negara. Lantas, apa contoh dari bentuk korupsi yang satu ini? Contohnya adalah kasus Hambalang dengan total kerugian negara yang mencapai 706 miliar. Di mana kasus Hambalang ini melibatkan Menteri Pemuda Olahraga saat itu, yaitu Andi Malarangeng. Bentuk korupsi yang kedua adalah suap menyuap. Biasanya upaya suap menyuap dari atau kepada pejabat penyelenggara negara karena jabatannya terkait kewenangannya yang sedang diembannya. Contohnya, misalnya ketika pihak swasta memberikan suap kepada pegawai pemerintah agar dimenangkan dalam proses tender. Bentuk korupsi yang ketiga adalah pemerasan. Berdasarkan pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pemerasan adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Lantas, apa contoh dari bentuk korupsi yang satu ini? Contohnya adalah, misalnya, ketika seorang pegawai negeri menyatakan bahwa tarif pengurusan dokumen adalah Rp50.000, padahal seharusnya hanya Rp15.000 atau malah gratis. Bentuk korupsi yang keempat adalah perbuatan curang. Tindakan curang oleh pemborong ahli bangunan, pengawas proyek, rekanan TNI atau Polri yang merugikan negara serta pejabat penyelenggara negara menyerobot tanah. Contoh dari bentuk korupsi yang satu ini adalah kecurangan pada pengadaan barang TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bisa tentunya membahayakan keselamatan negara saat berperang. Bentuk korupsi yang kelima adalah penggelapan dalam jabatan. Pejabat penyelenggara negara melakukan penggelapan uang, memalsukan dokumen pemeriksaan administrasi, membantu, membiarkan, atau diri sendiri merusak bukti. Contohnya adalah penegak hukum merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap. Bentuk korupsi yang keenam adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Pejabat penyelenggara negara dengan sengaja baik langsung atau tidak langsung turut serta dalam pengadaan barang yang diurusnya dalam instansi atau perusahaan. Contohnya adalah misalnya dalam pengadaan alat tulis kantor, seorang pegawai pemerintahan menyertakan perusahaan keluarganya untuk proses tender dan mengupayakan kemenangannya. Bentuk korupsi yang ketujuh adalah gratifikasi. Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Contohnya adalah misalnya ketika seorang pengusaha memberikan hadiah mahal kepada pejabat dengan harapan mendapatkan proyek dari instansi pemerintahan. Jika ini tidak dilaporkan kepada KPK, maka gratifikasi ini akan dianggap suap.